Kali ini kita akan menceritakan satu kisah seorang anak yatim yang berjuang hidup sendiri di sebuah desa kecil yang tersembunyi. Di kaki gunung, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Raka. Ia tinggal bersama ibunya, Busari, di sebuah rumah tua yang terbuat dari papan kayu dan seng berkarat. Ayah Raka, seorang buruh tani, telah meninggal dunia ketika Raka baru berusia 5 tahun karena kecelakaan di ladang. Busari, wanita sederhana namun kuat, bekerja sebagai penjahit keliling, mengayuh sepeda tuanya dari rumah ke rumah demi sesuap nasi. Raka, anak yang cerdas dan penuh semangat, sering membantu ibunya sepulang sekolah. Namun, kehidupan mereka penuh keterbatasan, dan langit masa depan tampak kelabu. Suatu malam yang dingin di musim hujan, Busari jatuh sakit. Tubuhnya yang selama ini dipaksa bekerja tanpa henti akhirnya menyerah. Setelah beberapa hari terbaring lemah, Busari meninggal dunia di pangkuan Raka. Dunia Raka runtuh. Dalam sekejap ia menjadi yatim piatu, dan rumah tua itu menjadi sunyi seperti kuburan. Setelah pemakaman ibunya, Raka dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada sanak saudara yang bisa merawatnya. Tetangga hanya mampu memberi bantuan sebatas makanan dan pakaian lama. Beberapa orang menyarankan agar Raka tinggal di panti asuhan kota, tapi ia menolak. Ia ingin menjaga rumah peninggalan ibunya, tempat semua kenangan tersimpan. Raka mulai mencari pekerjaan. Apapun yang bisa ia lakukan, menjadi penggembala kambing, mencuci piring di warung, hingga memulung di pasar. Di sekolah, ia mulai absen karena terlalu lelah atau harus bekerja. Namun dia tetap membawa buku-buku tua, belajar sendiri di bawah cahaya lampu minyak. Suatu hari, rumah tua tempat Raka tinggal kebakaran akibat korsleting listrik. Dalam waktu singkat, seluruh isi rumah habis terbakar, termasuk semua kenangan yang ia simpan. Foto keluarganya, baju ibunya, dan buku-buku pelajaran. Raka terduduk di tanah, menatap puing-puing hitam yang mengepul di hadapannya. Tubuhnya gemetar oleh kenyataan bahwa ia kini benar-benar kehilangan segalanya. Setelah kebakaran itu, Raka hampir menyerah. Namun seorang guru sekolahnya, Pak Bram, yang selama ini diam-diam memperhatikan perjuangannya, datang dan menawarkan tempat tinggal serta bantuan untuk melanjutkan sekolah. Awalnya Raka menolak, merasa harga dirinya terinjak. Tapi setelah mendengar kata-kata Busari dalam mimpinya, "Nak, jangan pernah berhenti berjalan," ia menerima uluran tangan itu. Bertahun-tahun kemudian, Raka tumbuh menjadi seorang guru, kembali ke desa yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia membangun kembali rumah tua itu. Bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai rumah baca untuk anak-anak yatim dan miskin, memberi mereka harapan yang dulu hampir padam dalam dirinya. Saat matahari terbenam di balik gunung, Raka berdiri di beranda rumah baca itu, menatap langit yang pernah begitu muram, kini penuh warna jingga dan biru. Ia tahu, ibunya pasti sedang tersenyum dari tempat yang tinggi di sana.